Ya pemirsa, masih di Indonesia Business Forum, kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik pada malam hari ini, Bu Afi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai demand, begitu permintaan internasional. Tapi bagaimana kemudian Kadin ini mempersiapkan dan juga mendorong bisnis-bisnis yang dirasa akan mengalami penurunan di tahun ini? Oke, Kadin masih melihat bahwa demand domestik itu masih bagus. Jadi lebih fokus pada satu demand domestik ya. Tapi kedua tetap sekarang ikut dengan World Economic Forum itu sebenarnya ikut negosiasi dengan presiden dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar. Nah, oleh karena itu mereka tetap melakukan hal-hal yang positif untuk investasi. Tapi pada kenyataannya kan kita harus menunggu waktunya di mana satu Trump banyak kebijakan baru yang pasti itu akan berdampak kepada pengusaha seluruh dunia gitu. Sehingga pasti saat ini adalah strategi-strategi baru yang harus dilakukan oleh Kadin juga untuk mensiasati ya kan. Karena apa, momentum Trump ini bisa kita manfaatkan juga sebagai kepanjangan tangan. Kalau dengan Cina dia kenakan yang tinggi harusnya bisa lewat kita gitu ya. Nah, itu harus kita manfaatkan. Oleh karena itu memang strategi baru harus dilakukan juga oleh para pengusaha kita agar kita tidak terlewat dengan situasi yang berubah setiap saat ya. Karena sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu segala sesuatu yang kita lakukan sekali jangka panjang. Kalau sekarang ini berubahnya begitu cepat, maka pengusaha kita juga tuntutannya sangat tinggi untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, harus mudah beradaptasi begitu intinya Bu Setuju ya, dengan sekali. kondisi global yang penuh dengan gejolak. Pak Tom, oke, kalau pada hari ini Anda sebagai influencer bisnis pasti banyak sekali klien Anda yang mungkin masih percaya dengan Feng Shui. Dari 100% ada berapa banyak sih Pak? Kemungkinan ada 99%. 99%. Kenapa dan bagaimana menghadapinya? Ya, 99. Jadi gini, bisnis itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak pasti. Oke. Ya, bisa kita sudah mempersiapkan bisnis plan, sudah melakukan perencanaan segala sesuatunya sudah matang, begitu keluar ternyata gagal. Datanglah ahli Feng Shui, bilang pintunya salah. Jadi mereka merasa bahwa bisnis itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau saya bisa bagi, ada 3 tipe pengusaha. Ada tipe scientist, ada yang pragmatis, dan juga yang spiritualis. Nah, si scientist ini dia menggunakan Feng Shui berdasarkan data. Karena mengikuti sainsnya, tata letaknya, kemudian harus logis, ya harus sesuatu yang bersifat ada ukuran-ukurannya. Dan kalau mereka anggap cocok, mereka akan ikutin. Nah, pragmatis adalah orang-orang yang baca Feng Shui, lalu kemudian melihat peluangnya ada di mana. Yang pragmatis ini akan melihat, oh nanti bisnis skincare bagus, nanti masuk tuh bisnis skincare. Atau bisnis pariwisata akan bagus, masuk juga bisnis pariwisata. Ini mereka-mereka yang menggunakan Feng Shui sebagai alat untuk mencari peluang. Tapi yang ketiga adalah spiritualis. Nah, mereka yang mencari alignment, mencari keselarasan. Oh, saya sionya apa? Harus melakukan apa? Kalau saya ciong, saya harus melakukan apa? Kalau saya lagi cuan, saya harus melakukan apa? Jadi, mereka memiliki cara-caranya sendiri dan memanfaatkan Feng Shui sebagai alat untuk membangun bisnis mereka secara lebih efektif lagi. Oke, tapi saran apa yang kemudian Anda sampaikan kepada para klien di tahun 2025 ini khususnya yang logam dan juga tanah tadi? Nah, ini menarik. Karena 2025 sebetulnya pola-polanya sudah terbaca sejak 2024-2023. Contohnya, saya nggak tahu nanti harus dikonfirm dengan ahli Feng Shui, tapi saya melihat bahwa teknologi, kemudian digitalisasi, perilaku konsumen yang berubah, kemudian pariwisata, entertainment, itu adalah bisnis-bisnis yang growing, itu bisnis-bisnis yang booming. Apakah confirm? Nanti dicek sama ahli Feng Shui ya, Pak Gunadi. Lalu kemudian yang kedua adalah 2025 adalah tahun transformasi. Setelah kita dimanjakan oleh pandemi bukannya krisis, malah banyak pengusaha yang booming sekali. Dimanjakan, mereka merasa bahwa oh saya hebat, oh saya luar biasa, padahal bukan. Itu karena pola masyarakatnya tiba-tiba berubah, mereka duitnya banyak tersimpan, mereka bisa spending untuk sepeda yang mahal, mobil yang alat-alat olahraga yang mahal, lalu kemudian selesai. 2023 adalah the real issue-nya. 2024 udah habis. Nah, 2025 pertanyaannya adalah mau nggak adaptasi? Nah, kalau mau adaptasi 2025
pasti akan dapat peluang-peluang yang banyak. Oke, siap. Tapi saya mau tanya juga, Pak Gunadi, kalau tadi kita tarik ada tanggapan begitu ya, ada pertanyaan, apakah memang kalau kita ketahui Feng Shui ini memang sudah bisa terbaca dari beberapa atau tahun sebelumnya atau seperti apa? Iya, saya bisa membaca sampai 100 tahun ke depan. Karena matematik. Jadi seperti kalau kita lihat ramalan zaman dulu Rangga Warsito, Nostradamus, dia udah bisa membaca sampai berapa ratus kan tahun ke depan. Semestinya ya dua kemungkinan, mereka punya kemampuan spiritual yang tembus ke future atau punya perhitungan. Nah, alam semesta ini, bumi kita udah 4,5 miliar tahun. Kita bumi ini udah 4,5 miliar tahun. Bumi berputar ngelilingin matahari, nggak berubah. Lebih kurang 365 hari bergeser begitu-begitu aja. Makanya kalau kita belajar astrologi, semua astrologi lah. Kalau di Cina ada namanya kalender kalender farmer kalender petani untuk ngelihat kapan nanam, kapan apa. Di Jawa ada, kita punya kalender Pranata Mangsa. Justru risetnya saya, Jawa itu udah paling tua. 5.000 tahun sebelum Masehi kita sudah ada. Untuk penanggalan Jawa. Cuman masalahnya generasi kita sudah tidak peduli. Tapi yang juga menarik kalau tadi kita bahas soal bisnis, ada sedikit membahas soal makro, yang jadi perhatian adalah investasi seperti apa di tahun 2025 yang cocok dan bagus. Makanya tadi balikkan saya bilang, dan kan Ibu Afi juga bilang, pengusaha-pengusaha besar, dia nggak mau nih, karena 2024 jadi masalah. Dia akan lari nih, investasi ke air, kayu, dan api. Yang dimana investasi ini akan menghasilkan return yang lebih cepat daripada mereka investasi di tanah logam itu kan besar banget. Jadi kalau kita lihat waktu itu beberapa saat banyak banget orang Yahudi yang taruh duitnya untuk sekian tahun karena kenapa? Mereka udah melihat ke depan ini jelek. Kenapa? Iklim alam semesta. Nah di sini kita ngelihat bahwa iklim alam semesta ini akan mempengaruhi manusia. Nah kita melihat kalau mungkin Ibu Afi, Pak Tom, Dr. Eklas ngelihat dari sisi manusia, saya ngelihat dari sisi langitnya. Nah dua ini mesti dipadukan. Dari sisi manusia tetap kita harus bekerja keras, tetap kita nggak boleh putus asa. Tapi kita juga mesti ngerti, sama kayak kita lihat di Google Map, oh jalan ini macet, saya muter aja boleh dong. Nah, itu yang kondisi yang terjadi gitu loh. Jadi pengusaha-pengusaha papan atas sekarang ngelihat tanah dengan logam ini akan lambat bergerak. Ya mereka akan alihkan duitnya yang mana returnnya lebih cepat. Apalagi sampai 25 tahun mendatang kita ngomong planet Pluto yang lagi berkuasa. Planet Pluto yang berkuasa ini apa yang terjadi? Teknologi. Jadi kita coba lihat dalam beberapa tahun aja nih teknologi luar biasa banget. Apalagi sejak tahun lalu, nah sebenarnya AI udah muncul kan. Wah, sekarang semua pekerjaan AI, saya pun juga menggunakan AI, Artificial Intelligence. Semua gampang, apapun tanya tinggal ketik AI dapat jawaban. Berarti bagus dong investasi di bidang teknologi. AI. Makanya kalau kita ngomong saham, ya belilah saham-saham teknologi di dalam 10 tahun ini dia akan naik. Bu Afi, tanggapannya gimana nih soal membeli saham teknologi di tahun ini? Menurut saya iya, karena prospek ke depan itu kan digitalisasi itu akan mendominasi dunia ya. Cuman memang yang menjadi persoalan ke depan adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah ini mungkin menjadi concern pemerintah. Karena digitalisasi itu akan membuat perusahaan makin efisien ya kan. Semakin banyak orang yang kelas menengah bawah ini yang tidak bisa bekerja. Oleh karena itu perlu ada penciptaan lapangan pekerjaan. Makanya UMKM itu perlu menjadi fokus pemerintah untuk mereka bisa hidup, bisa meningkatkan penghasilannya yang selama ini Anda tahu ada turun kelas ya kan karena itu. Nah, jadi teknologi ini akan menjadi hal yang utama. Yang kedua juga masalah ini farmasi. Farmasi itu ke depan akan trennya bagus juga. Kenapa? Karena orang sudah sadar kesehatan tadi termasuk skincare. Itu luar biasa. Pameran-pameran itu membuat orang itu ternyata kaget sekali demand-nya begitu naik gitu. Jadi saya melihatnya demand domestik kita ini masih akan memberikan potensi yang besar. Baik Bu Afi. Sebelum kita lanjutkan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menuju ke Breaking News TV One bersama dengan rekan kami Zinka Nila.